kelas. Yang tak jawab salam saya doakan mudah-mudahan tidak naik kelas. Ngapa tak bilang cakep? Yang kedua, jalan-jalan ke pasar Juanda membawa rambutan sama Indomie. Kita doakan ibu-ibu guru yang janda, mudah-mudahan cepat dapat suami. Yang perawan ngomong, kok saya tak didoakan ya Ustaz? Tak ada. Oh, kalau ada saya tambahkan sedikit. Buah manggis di atas gunung mau dibawa ke Samarinda. Perawan dan gadis janganlah bingung, tunggu saja saya duda. Amin. Emangnya saya tak ganteng? Orang bilang jalan-jalan ke pasar Siantan hanya untuk membeli rambutan. Potongan saya memang kurang tampan, tapi dulu saya pernah jadi rebutan. Berarti berapa rambutnya tuh? 3 dan 4? Nah, 500 kali 4 berapa? 2 juta pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Hadratal muhtaramin, para alim, para allama, para Dewan Guru SDN 17, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, Ibu Saudah SPD yang saya muliakan, seluruh jajaran staf Dewan Guru yang saya muliakan, Ketua Komite Sekolah SDN 17 yang saya muliakan, adik-adik yang cantik-cantik jelita, yang ganteng-ganteng macam Syahrukan, yang saya cinta sayangi. Mari kita puji dan syukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini, pada detik ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga dengan nikmat tersebut itu kita dapat berkumpul di majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadi berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ummatun khiyarun min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat pilihan yang terbaik
baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang sangat besar dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Yuk kita sama-sama hadiahkan sholawat, kita minta kesehatan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat tibbil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang pernah bertemu dengan saya, cuman tidak kenal nama. Tadi ada yang bilang adalah Muhammad Jufri SPD. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Jufri SPDI. Ini jangan dibuang, karena ini adalah gelar yang sangat romantis buat saya. Kenapa seperti itu? Karena SPDI menjadi kenangan, yaitu siap punya 2 istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana dikumandangkan. Dan alhamdulillah selama bulan Maulid ini, kalau tidak salah, saya sudah 10 kali keliling menyampaikan tausiah ceramah agama, dan ke-11 kalinya di sini, yaitu di SDN 17. Kenapa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok diperingati? Adik-adik, saya mau tanya, Rasulullah itu lahirnya pada hari apa? Pada hari Senin. Itu hari istimewa. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan hari Senin? Dalam bahasa Arab, Senin itu adalah isnaini, yang artinya adalah dua. Gambarannya apa? Gambarannya di dunia ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada siang, ada laki-laki, ada atas, ada, jadi 2. Makanya Rasulullah dilahirkan pada hari, tanggalnya berapa? Tanggal 12
Kenapa Rasulullah itu kok dilahirkan pada tanggal 12? Ada yang tahu? Ternyata tanggal 12 itu adalah tanggal yang sangat istimewa. Kenapa diistimewakan? Karena menjadi simbol perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terdiri daripada 12 inti pokok. Apa yang 12 inti pokok? Yang pertama, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Jumlahnya berapa? Kemudian rukun ihsan ada berapa? Ada 1. Berarti jumlahnya 12. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa dinamakan Rabiul Awal? Karena pada waktu itu kota Mekah adalah kota yang sangat terdiri daripada padang pasir, yaitu tumbuh-tumbuhan banyak yang kering, saking panasnya luar biasa. Tapi dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh-tumbuhan ikut bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada waktu itu langsung berbuah. Makanya kalau maulid ada buah. Itu adalah menunjukkan kegembiraannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga digambarkan fahtazal arsyu qaraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa majjatil malaikatu tanglilan wa tanjidan wastighfara. Ini adalah sejarah peristiwa tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, fahtazal arsyu taraba wastibsyara, aras-arasnya Allah itu bergoncang hebat, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursi-kursi itu bertambah banyak menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ketika lahir memancarkan cahaya, sehingga dengan kelahiran Rasulullah cahaya yang dipancarkan menembus negara Syam, yang pada waktu itu ada sebuah api yang tidak pernah padam, yaitu ribuan tahun. Tapi dengan kelahirannya Rasulullah timbul suatu pancaran yang luar biasa, sehingga api tersebut itu menjadi padam. Itu akibat nur cahaya baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Maka kita bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangannya yang sangat luar biasa. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan saja banyak rintangan dan hambatan yang terjadi, ujian sangat besar. Ketika Rasulullah dilahirkan, yaitu orang-orang Habasyah ingin menghancurkan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kiblat kita. Jadi Raja Habsah mengumpulkan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi dengan izin Allah melalui kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kirim seekor burung yang namanya burung
yang digambarkan di dalam surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Gajah apa sapi? Gajah. Allah kirim seekor burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Digambarkan di dalam surat Al-Fil. Ada yang hafal surat Al-Fil? Ada? Ini yang hafal malah Upin Ipin ya terus. Yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika berangkat Raja Hafsah dengan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirim burung ababil dengan melempari pasukan bergajah itu dengan batu, sehingga pasukan daripada Raja Hafsah itu semuanya mati alias mampus, mati semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perlindungan yang sangat besar di dalam perjuangannya. Pada waktu itu sebelum Rasulullah, kota Mekah itu dikenal dengan kaum jahiliyah, yaitu kaum yang tidak kenal mana itu baik dan mana itu buruk. Jadi ketika Rasulullah lahir, semua Rasulullah rubah menjadi suatu kebaikan, ke alam yang bagus. Contoh, dulu ketika Rasulullah sebelum lahir, susah bapak-bapak nak cari ibu-ibu, apalagi yang bujang-bujang susah nak kawin. Kenapa? Karena ketika pada waktu itu seorang perempuan melahirkan anak perempuan, langsung dibunuh. Kenapa? Takut memberikan malu dan aib pada orang tuanya. Akan tetapi ketika Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan diberikan hak hidup. Rasulullah diberikan hak untuk menikmati indahnya dunia ini, sehingga sekarang ini perempuan lebih banyak daripada laki. Kita bersyukur yang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-adik yang cantik-cantik tak mungkin pakai kerudung yang bagus macam ini. Ya. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-adik tak mungkin bisa pakai lipstik yang merah-merah di bibir. Betul tak? Betul tak? Kenapa? Karena andaikan Rasulullah enggak ada, perempuan tidak akan mendapatkan perlindungan di dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
falyafrahu, kita berbahagialah memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya ada mau kata Abu Bakar Asy-Syiddiq, orang yang merayakan maulid, man anfaqa dirhaman li maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam kada rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Adik-adik mau surga enggak? Mau cepat apa yang lambat? Mau cepat? Benar mau cepat? Kalau mau cepat mati sekarang. Mau mati sekarang? Berarti tak mau surga cepat. Kalau nak mau surga cepat, syaratnya harus mati. Kalau tidak mati tak bisa masuk surga. Maka oleh sebab itu kata Abu Bakar, orang yang menyumbangkan hartanya biarpun 1.000 rupiah, biarpun 5.000 rupiah, biarpun 1 juta, yang penting ikhlas, dia masuk surga bersama Abu Bakar Asy. Saya tanya ibu kepala sekolah, sumbangannya berapa nih bu? Ada sumbangan enggak? Hah? Enggak ada sumbangan? Alhamdulillah pelit semua. Sumbanganlah ya. Artinya apa? Kita harus mengerti diri. Bu, kapan maulid? Oh tanggal sekian. Kasih 5.000 enggak apa-apa, 10.000 enggak apa-apa, 1 juta alhamdulillah. Kan gitu. Ini adalah untuk Rasulullah. Kita tidak akan miskin untuk menyumbangkan harta kita untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dijaga dan dijamin, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ada sebuah cerita. Mau dengar cerita anak-anak? Dengarkan ini. Dulu ada salah seorang yang sangat rindu dan cinta kepada Rasulullah, sehingga setiap tahun orang itu mengadakan maulid di rumahnya. Dia habis-habisan untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun seperti itu. Pada suatu ketika Allah ingin menunjukkan apakah orang ini betul-betul cinta kepada Rasulullah ataukah tidak. Allah buat orang itu menjadi bangkrut, menjadi miskin, menjadi tidak punya apa-apa. Dan ketika dia di saat bangkrut, orang melihat dia miskin. Ketika nyampe peringatan maulid Nabi, dia cari hutangan kemana-mana. Akhirnya dia mendapatkan pinjaman 1 juta untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Dia belanja di pasar, dia beli buah-buahan yang banyak, membeli hidangan yang banyak, kemudian dia panggil orang di sekitarnya. Tapi orang di sekitarnya tidak ada yang mau hadir. Kenapa tidak hadir? Karena takut tidak mendapatkan hidangan, karena tahu orang itu sudah susah dia cari orang untuk memperingati kelahiran Rasulullah, untuk memakan hidangan yang telah disediakan. Akhirnya dia berjalan ke suatu kampung, melihat segerombolan orang memakai baju hitam-hitam semua, sekelompok orang. Kemudian di tengah-tengahnya ada orang yang sangat gantengnya luar biasa, pakai baju dan surban hijau.
Akhirnya orang laki-laki tersebut itu mendatangi sekelompok orang itu dan mengajak ke rumahnya untuk memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibacakan doa Maulid, setelah dibacakan Al-Barzanji, tuan rumah mempersilahkan makan terhadap kelompok yang tadi dipanggil ke rumahnya tersebut itu. Anehnya, orang tersebut itu tidak ada yang mau memakan makanan yang dihidangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata tamu-tamu tersebut itu tidak memakan, kemudian memegang makanan-makanan tersebut itu, sehingga tuan rumahnya menjadi heran dan takjub. Ketika pulang sekelompok orang tersebut itu, apa yang terjadi? Ternyata makanan-makanan yang dihidangkan berubah menjadi ternyata setelah dilihat di dalam mimpinya tersebut, ternyata orang laki-laki dikelilingi para malaikat yang memakai pakaian hijau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu hadir di dunia. Rasulullah itu nukila jasadahu ilal akhirah wa yabqa ruhuhu fid dunya. Rasulullah hanya jasadnya dipindahkan ke alam kubur, tapi ruhnya masih ada di dunia ini, sehingga orang yang memanggil Rasulullah akan hadir memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus betul-betul menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul. Lalu apa ciri kita cinta kepada Rasulullah? Kita di mana-mana mulut kita ngomong, aku cinta kepada Rasulullah, sehingga diabadikan di dalam selawat melalui lagu-lagu qasidah. Ada ndak lagu-lagu sholawat yang dikidungkan di dalam nasyid qasidah? Banyak. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tersebut itu menjadi ingat akannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun laisa berbeda dengan manusia biasanya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan batu yakut, sementara kita batu kerikil. Kira-kira batu yakut harganya berapa? 5 juta dapat satu batu yakut. Kalau 5 juta beli batu kerikil dapat berapa truk? 5 truk. Dapat 5 truk. Itulah perbandingan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka pantas kita cinta kepada Rasulullah. Alamatu min hubbin Nabi hubbun ala ma ahabbahu. Orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang selalu menghormati apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah itu? Adalah ulama, para guru-guru kita. Itu adalah orang
yang dicintai Rasul. Makanya adik-adik, tolong jangan punya sifat benci dengan guru kita. Kalau guru kita mencubit kita, jangan caci maki guru kita. Ilmu kita tidak akan barokah, ilmu kita tidak akan manfaat. Kita tidak akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat ketika kita besar kalau kita punya hati yang tidak baik terhadap guru kita. Halo adik-adik, hormat tak sama guru? Sayang tak sama guru? Makanya kalau guru kita mencubit kita, jangan laporin ke polisi atau laporin ke orang tuanya. Itu salah besar. Tidak ada guru untuk mendidik kita ke hal jalan yang tidak baik. Guru menghukum kita karena guru sayang dengan. Ini adalah mantan pukulan guru-guru. Setiap hari saya menjadi langganan dipukul oleh guru. Tapi